Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada pembahasan kali ini masih ada kaitan materi dengan pertemuan sebelumnya. Jadi silakan kalian bisa cek video pembelajaran saya sebelumnya untuk pembahasan tentang abstrak kelas. Baik itu di dalamnya kita bisa juga menerapkan abstrak method. Nah, untuk pembahasan kali ini pun secara teknis sebenarnya kurang lebih sama dengan pembahasan kita sebelumnya, di mana parent class itu nanti akan memberikan ketentuan baik dalam kontrak yang harus dipenuhi, yang harus dipatuhi oleh kelas turunannya atau child class-nya. Secara teknis sebenarnya pembahasan materi ini itu kurang lebih sama juga pada pembahasan sebelumnya, namun ada perbedaan-perbedaan yang nanti akan menjadi sesuatu yang pasti akan beda untuk kita terapkan gitu. Jadi kapan waktunya kita akan menerapkan abstrak kelas, kemudian kapan juga kita harus menggunakan interface. Jadi langsung saja kita melakukan pembahasan materi ini. Nah, nanti pada saat kalian berada pada baris kodenya, silakan nanti di post saja, kemudian kalian coba untuk praktekkan. Kemudian nanti saya juga sambil menjelaskan tentang bagaimana coding yang kalian lihat pada layar kalian ini itu bekerja. Oke, pembahasan hari ini untuk pembahasan interface ini seperti yang saya sampaikan tadi, pembahasannya adalah masih berkaitan dengan abstrak kelas, di mana secara teknis pada interface ini nanti memastikan kembali bahwa child class itu nanti harus memiliki metode tertentu yang sudah ditentukan oleh parent class-nya. Sehingga ketentuan yang dijalankan nanti oleh child class itu berdasarkan ketentuan yang ditempatkan di parent class-nya. Jadi nanti seperti itu ya. Kemudian mungkin saya hapus ini ya, jadi biar kelihatan tulisannya. Nah, kemudian untuk membuat sebuah interface, nanti keywordnya itu seperti ini. Jadi nanti di bagian top coding, bagian atas, nanti kita akan tuliskan interface, kemudian apa nama interface-nya, lalu di dalamnya kita akan terapkan metode. Nah, perlu untuk diketahui, salah satu pembeda penerapan interface dibandingkan dengan penerapan abstrak kelas itu adalah di materi abstrak kelas kita bisa menerapkan di dalamnya untuk memasukkan properti dan juga memasukkan non abstrak di dalamnya. Nah, sedangkan pada pembahasan interface kita hanya bisa untuk menerapkan atau memberi ketentuan pada child class itu hanya pada metodenya saja. Nah, untuk mengimplementasikan suatu interface, nanti pada saat kalian sudah menentukan interface-nya, maka nanti di bawahnya kalian buat kelas turunannya itu dengan nama kelas, kemudian apa nama turunannya, kemudian tulis implement, kemudian apa interface yang dipakai. Jadi interface yang di atasnya itu interface apa namanya, kemudian kita akan terapkan. Nah, kalau kalian ingat pada pertemuan inheritance atau turunan, kita akan menurunkan kelas ke kelas turunan, dari kelas induk ke kelas turunan. Jadi namanya kan kelas induknya apa, kemudian di bawahnya untuk sebagai kelas turunan, nama kelas extend dari kelas induknya, kan seperti itu. Nah, sedangkan di sini, kalau kita mau menerapkan interface, nah kita
tuliskan di kelas turunannya, yaitu kelas, nama kelasnya, kemudian kita implement dari nama kelas induknya atau interface-nya. Oke. Nah, kalau kita contohkan, misalnya nih, kita akan buat satu interface, di mana di dalamnya kita akan buat dua metode. Metodenya adalah metode setMerek dan getMerek. Nah, untuk pembahasan setMerek dan getMerek, itu sudah saya jelaskan juga pada pertemuan bagaimana caranya kita menarik nilai dari privat. Jadi kalau kita mau menarik akses modifier privat, baik itu propertinya, khusus di propertinya, nah kita menggunakan fungsi setMerek dan getMerek. Set dan get saja. Kalau merek itu variabelnya saja. Jadi kita akan deklarasikan dua metode yang sifatnya adalah public. Jadi perlu untuk diketahui di interface itu kita akan menerapkan akses modifiernya adalah public. Nah, kemudian sebagai penjelasan pada interface nanti kita akan dapat mendeklarasikan metode sebagai sebuah argumen. Nah, pembahasan ini sama seperti pembahasan abstrak class, di mana pada saat nanti kita akan terapkan metode di dalam interface, itu di dalam child class-nya, kita bisa tentukan argumennya apa di dalam metodenya. Di abstrak class juga seperti itu, kita bisa menerapkan argumen di dalam metodenya pada saat kita sudah gunakan dia di kelas turunannya atau child class-nya. Jadi semua metode ditulis pada interface ini harus sifatnya public, ya. Jadi sifatnya adalah publik. Nah, selain itu interface tidak boleh mengandung properti. Ini tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi di interface itu tidak ada properti, semua isinya adalah metode. Nah, sama seperti abstrak class, ini tulisannya tidak ya. Jadi sama seperti abstrak class, kita itu tidak dapat ya. Ini kurang kata tidaknya di sini. Jadi sama seperti abstrak class, kita tidak dapat membuat instansiasi dari sebuah objek pada interface. Kalau kalian coba sama seperti abstrak class, pasti error. Dan tidak bisa kita buat instansiasi di dalamnya. Nah, untuk membuat objek dari interface, ya kita harus membuat kelas turunannya supaya bisa diimplementasikan. Nah, kita masuk ke contoh ya. Nah, silakan saya sambil menjelaskan. Nanti kalau kalian mau ngetik duluan, di pause saja videonya, baru kalian ketikkan ya, kalian praktekkan. Oke, pada baris ketiga, baris pertama ini untuk PHP-nya. Jadi baris ketiga ini mulai masuk ke bagian interface mobil, di mana kita buat dua metode, setMerek dan getMerek. SetMerek kita sudah ingat bagaimana caranya kita menarik data privat pada properti. Kemudian getMerek ini bagaimana caranya kita menampilkan hasilnya. Nah, terus di dalam setMerek ini juga kita tambahkan parameternya untuk nilai input pada saat kita sudah membuat objek. Kita buat dua metodenya. Nah, di dalam kelas turunannya ini mau tidak mau metode yang ada di kelas turunan ini harus menerapkan fungsi dari ini, setMerek dan getMerek. Jadi ini sama aja seperti penerapan abstrak kelas. Kelas turunan wajib harus menggunakan metode yang sudah ditentukan pada kelas induknya. Jadi untuk menerapkan ini, setMerek ini, maka di dalam child class itu harus membuat propertinya bernilai akses modifiernya privat. Oke. Nah, kemudian baru ditentukan. Nah, di sini kita menarik data, menginputkan data ke dalam parameter. Kemudian nilai parameter tersebut akan dikirimkan ke
properti privat ini. Oke. Nah, kemudian nilai di sini itu adalah nilai dari argumen yang diinputkan dan akan kita tampilkan. Nah, cara menampilkannya adalah kita panggil metode dari getMerek, di mana metode dari getMerek ini mempunyai nilai balik. Nilai baliknya adalah nilai yang sudah ada di dalam properti merek. Kemudian dikembalikan ke nama fungsinya. Dan nama fungsinya ini nanti akan menampilkan nilai string sesuai dengan yang diinputkan di set merek. Ya, cara manggilnya sama. Kita buat objek dulu. Kemudian di dalam objek itu sudah mengandung nilai yang ada di sini. Oke, nilai ketentuan di sini itu berdasarkan dari interface yang ditentukan pada kelas induk. Bisa dikatakan ini ketentuannya, interface itu ketentuan yang harus diikuti. Walaupun sebenarnya secara blocking dia sama seperti kelas, tapi dia tidak menggunakan nama kelas gitu. Jadi interface, nama interface-nya apa, kemudian dia blocking di situ. Ini sistem blocking ya. Jadi cara kerjanya dia mirip kelas, tapi dia tidak menggunakan kelas. Maka ketika kita inputkan BMW, nanti pada saat kita panggil lagi nilai BMW itu, nanti yang tampil adalah tulisan BMW. Oke, silakan kalau mau diketikkan, nah di post dulu. Kemudian ini lanjutannya bisa di post dulu. Oke. Nah, maka nanti yang akan ditampilkan nilainya adalah BMW. Nah, berikut penjelasannya dari baris 3 ke baris 8. Oke, 3 sampai ke baris 8, ini ada interface-nya. Dia punya dua metode. Metode yang pertama setMerek dan getMerek. Nah, dari baris ke-10 sampai dengan baris 23, ini kelas turunannya. Oke, kelas turunan untuk mengimplementasikan metode dan juga getMerek. Nah, kalau ini adalah implementasinya. Oke. Yang merupakan instansiasi untuk kelas BMW. Oke. Bagaimana caranya supaya kita misalnya punya lebih dari satu interface? Jadi anggap saja misalnya kita punya beberapa kelompok ketentuan, misalnya seperti itu. Misalnya ketentuan yang pertama, bagaimana caranya kita membuat interface untuk luas. Kemudian satu lagi interface untuk keliling, misalnya seperti itu. Nah, sayangnya kita tidak bisa menerapkan hal itu di pemrograman PHP. Jadi di pemrograman PHP itu memang tidak mendukung pemanggilan lebih dari satu parent class ya. Jadi gini maksudnya. Ini misalnya ada kelas turunan. Nah, kelas turunan ini di dalam PHP itu tidak bisa berasal dari lebih dari satu kelas induk. Jadi dia tidak bisa menerapkan kombinasi dari kelas induknya. Jadi kelas induknya cuma satu aja gitu. Kalau di PHP sementara yang saya tahu juga seperti itu. Tapi kalau di Java kita bisa mengkombinasikan kelas turunan berdasarkan dari banyaknya kelas induk. Ya, jadi kalau berdasarkan penjelasan seperti ini. Nah, PHP itu tidak mendukung inheritance yang diambil dari lebih satu kelas induk atau kelas parent. Atau dengan kata lain, si child class-nya ini tidak bisa menerima extend untuk lebih dari satu kelas induk. Makanya kalau kalian cek pada coding-coding sebelumnya, pembahasan coding saya sebelumnya, itu rata-rata kelas turunan itu pasti extend dari kelas 1 kelas induknya saja. Jadi satu kelas induknya saja hanya bisa diterapkan untuk satu kelas turunan saja, walaupun kelas turunan itu bisa kita bikin banyak. Nah, tapi kelas turunan yang kita buat banyak ini hanya
diambil dari satu kelas induknya saja. Terus kalau misalnya kita mau menerapkan kombinasi bagaimana? Jadi sebenarnya fitur tersebut berguna. Kalau misalnya kita punya satu kelas turunan, terus kita mengambil dari banyak sifat kelas induknya, itu sebenarnya bagus, sangat berguna. Jadi ceritanya kita memodifikasi kelas turunan itu dari berbagai macam kelas induk, misalnya seperti itu. Itu kan bagus tuh. Anggap saja kita punya satu kelas turunan yang punya banyak sifat baik dari kelas induknya, misalnya. Nah, di PHP itu solusinya adalah dengan menggunakan interface. Jadi interface ini memperbolehkan kita untuk mengizinkan kita untuk mengimplementasikan beberapa dari interface. Jadi kita bisa buat beberapa interface, kemudian kita bisa terapkan interface itu ke satu kelas turunan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, silakan kalian ketik ini boleh, atau modifikasi dari file yang sebelumnya tadi. Jadi interface mobil ini misalnya ya, kita punya dua interface. Yang pertama interface mobil, dia punya dua fungsi di dalamnya, set merek dan get merek. Kemudian ada interface yang berikutnya dengan teknik yang sama tapi beda variabel saja. Jadi anggap saja ini punya dua interface. Oke. Nah, bagaimana menerapkannya? Menerapkannya, oke, silakan ketik ya. Menerapkannya gampang. Kita buat satu kelas turunan, namanya BMW, kemudian kita tambahkan tulisan implement, kemudian kita tuliskan mana interface yang kita pakai, mana saja interface yang kita pakai, kemudian kita batasi dengan koma. Interface pertama mobil, koma, interface kedua berkendaraan beroda. Ya, sesuai dengan namanya ya. Setelah itu, ya seperti biasa, seperti cara yang pertama tadi. Nah, seperti cara yang ini tadi. Kita buat privat propertinya dulu, karena ada dua nih. Kita buat privat merek sama jumlah roda. Baru kita terapkan fungsinya atau metodenya. Karena di sini disediakan masing-masing ada dua di dalam interface-nya masing-masing ya. Ini artinya di kelas turunan kita akan punya 4 metode. Metode yang pertama dari baris 23 sampai dengan baris 30. Kemudian metode yang kedua dari baris 27 sampai dengan baris 40. Set merek, get merek, set merek, get merek. Oh gini, jadi dari 22 sampai 30, 32 sampai dengan 40. Ya, gitu. Nah, setelah itu baru kita keluarkan nilainya. Baru kita bikin objek. Kita bikin objek, kita ambil set mereknya untuk metode yang pertama, kemudian kita ambil metode yang kedua, set roda yang kedua. Nanti hasilnya itu bisa kita gabung. Kita tinggal menggunakan echo, pakai titik untuk mengeluarkan nilai yang ada di sini. Nama objeknya apa, kemudian metodenya apa. Kemudian titik lagi, masukkan stringnya, kemudian batasi lagi titik, kemudian tampilkan lagi untuk metodenya, kemudian pakai string baru, pakai variabel baru untuk menampilkan labelnya atau tulisannya. Oke, jadi dari baris 10, mana tadi? Dari baris 10 sampai ke 15, nah ini khusus untuk kendaraan beroda, karena ada dua metode tadi. Baris 17, nah ini implementasinya. Sebenarnya ada baris lagi ya, ini baris 3 sama baris 8, ini untuk interface mobil. Penjelasannya sebenarnya sama aja dengan baris 10 dengan 15 gitu ya. Jadi dua implementasi dari interface diterapkan ke satu kelas turunan.
Kemudian nanti hasilnya adalah seperti itu. Semoga gampang ya dipahami ya. Sebenarnya kalau dipahami sambil mempraktekkan, saya rasa bisa 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 dengan mudah untuk dimengerti ya. Nah, terus apa sih perbedaannya antara interface ini yang barusan kita pelajari ini sama dengan abstrak kelas yang sebelumnya di video pembelajaran sebelumnya udah kita bahas juga. Jadi gini, sebenarnya keduanya sama. Jadi dia membuat kontrak yang digunakan untuk mengikat child class. Jadi dia akan harus wajib menerapkan metode yang sudah ditentukan oleh parent class-nya. Nah, bedanya adalah kalau untuk interface ini hanya berisi metode saja. Jadi dia tidak berisi properti karena propertinya itu dibuat pada kelas turunan. Jadi dia tidak boleh ada nilai properti pada interface, hanya metode saja. Nah, sedangkan di abstract class itu boleh ada properti dan boleh ada concrete method. Concrete method itu bukan atau non abstraknya. Jadi dia bisa bukan abstrak. Oke. Nah, semua metode yang didefinisikan pada interface itu sifatnya adalah public. Jadi kalau kita naruh metode di dalam properti, metode di dalam interface, itu access modifier-nya harus sifatnya adalah public. Nah, terus kelas turunan ini bisa mengimplementasikan lebih dari satu interface. Nah, hanya saja dia hanya bisa punya satu kelas turunan. Jadi dia hanya menerapkan satu kelas turunan. Nah, kalau kita lihat tabelnya ya, kalau berdasarkan tabelnya, kalau interface, kodenya itu tulisannya adalah abstract method. Jadi isinya memang metode aja gitu. Nah, kalau di kelas itu kita bisa pakai abstract method, kita bisa kasih concrete atau bukan metode, atau kita bisa kasih dia konstanta, atau kita bisa kasih dia properti. Nah, kalau berdasarkan access modifier-nya, seperti yang saya bilang tadi, dia sifatnya adalah publik untuk interface. Nah, sedangkan untuk abstract class, dia bisa punya 3 sifat. Sebelumnya udah saya kasih contoh ya. Di pertemuan video pembelajaran sebelumnya ada contoh untuk penerapan protektif, ada contoh untuk penerapan privat dan publik. Kalau berdasarkan jumlah parentnya gimana? Dia hanya bisa menerapkan satu interface saja untuk turunannya ya maksudnya ya. Tapi kalau child class di dalam abstrak ini bisa di-extend ke beberapa abstrak class. Oke, untuk pertanyaan besarnya, jadi kapan waktunya kita menggunakan abstrak dan kapan waktunya kita menggunakan interface? Kalau kita mau menggunakan abstrak class, itu kita gunakan pada saat kita ingin memastikan bahwa child class-nya itu menggunakan metode tertentu. Nah, jika metodenya itu sama persis dengan metode yang kita terapkan, maka itu bisa kita turunkan di child class-nya. Kita hanya cukup untuk menuliskan nama metode atau nama metode yang sudah diturunkan oleh kelas utamanya. Jadi kita bisa menerapkan kita bisa menerapkan metode yang dimiliki oleh parent class-nya. Nah, apabila kita menginginkan properti untuk bisa kita kasih ke kelas turunan yang lain, itu bisa kalau pakai abstract class. Selama dia kita gunakan protektif untuk kelas turunannya.
Tapi kalau di interface nggak bisa. Di interface itu kita hanya menerapkan satu saja di kelas turunannya. Ini tadi ya. Jadi kalau kita mau panggil si mobil ya cuma mobil ini saja yang bisa kita panggil. Nah, kemudian kalau kita mau menggunakan interface gimana? Nah, kalau kita menggunakan interface itu kita harus tahu dulu metodenya memang benar-benar kita pakai pada kelas turunan tersebut. Kemudian kita akan coba implementasikan dia di dalam child class-nya. Nah, nanti semua child class itu hanya bisa menerapkan satu turunan saja dari satu turunan dari kelas parent-nya, boleh seperti itu. Tapi sebenarnya pada kondisi yang kita terapkan, kita bisa ngambil dari beberapa interface kepada satu kelas turunannya. Sebenarnya pada dasarnya child class itu diperintahkan untuk mengikuti ketentuan dan aturan yang diturunkan oleh kelas induknya. Jadi sebenarnya intinya tuh seperti itu aja gitu. Nah, perkara apakah kita mau menggunakan interface atau menggunakan abstract method, ya itu sebenarnya bebas aja ya. Kita bisa pilih salah satunya tergantung kondisi yang kita inginkan. Yang penting metode yang kita akan terapkan itu harus didefinisikan lagi dan diargumenkan kembali. Kemudian di dalamnya kita tambahkan prosesnya bagaimana di dalam metode itu ketika kita implementasikan dia di dalam child class. Kemudian yang harus kita ketahui, interface ataupun abstract class itu tidak bisa kita instansiasi atau kita jadikan sebuah objek. Ya, jadi intinya seperti itulah. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum mengerti, silakan tanyakan pada kolom komentar atau tanyakan pada grup diskusi pembahasan kali ini. Ya, sekian dulu untuk materi interface dan juga kaitannya pada pembahasan abstrak class sebelumnya. Semoga kawan-kawan bisa mengerti. Dan kalau ada yang salah atau kurang dari penyampaian yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon untuk bisa koreksi di kolom komentar kalau ada yang keliru misalnya seperti itu. Pak ini salah, ini maksudnya harusnya gini Pak, misalnya seperti itu, silakan tinggalkan komentar. Saya terima semua masukan yang baik untuk kemajuan. Oke, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kita ketemu lagi pada pembahasan yang berbeda.